Hai semua, kembali lagi di Movilogi. Di video kali ini aku akan menceritakan kembali sebuah alur cerita film tentang masa depan, di mana kondisi bumi sudah sangatlah parah. Tidak ada lagi kesejukan di bumi ini, hanya panas dan panas yang dirasakan. Selain tentang survival, film ini juga menceritakan kisah tentang sifat rakus manusia yang tidak pernah cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki bernama Virgil yang sedang berada di sebuah dataran gersang. Dia sedang melakukan perjalanan dengan menumpang pada sebuah kereta api. Saat ini dunia sedang mengalami distopia yang menyebabkan bumi sedang dilanda kekeringan yang berkepanjangan. Di sana dia melihat seorang wanita dengan seorang bayi yang terlihat sangat lemas dan kehausan, membuatnya merasa iba karena nyatanya dia sedang memakan sepotong roti. Kemudian dia memberikan roti yang sedang dinikmatinya itu sebelum dia turun dari kereta api. Setiba di sana, dia melihat suatu tempat yang akan ditujunya. Situasi di sana sangatlah sepi. Sampailah dia di sebuah rumah. Virgil bertanya ke seorang pria tentang orang yang ingin ditemuinya di tempat ini untuk membawanya pergi ke lokasi pertambangan. Tapi si pria aneh ini tidak menghiraukannya. Dia tak peduli dengan orang yang datang ke tempatnya. Meskipun Virgil sadar bahwa pria itu tidak menghiraukannya, dia tetap bertanya terus-menerus tentang pria yang akan membawanya. Kemudian karena kesal, Virgil menanyakan arah toilet di tempat itu. Dan anehnya si pria itu menjawab, tetapi dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Virgil. Meskipun tidak mengerti, tapi Virgil paham kalau toiletnya ada di belakang. Dia pun kemudian pergi menuju toilet tersebut dan menemukan kalau toiletnya dalam keadaan sangatlah kotor. Ketika dia sedang menikmati peluncuran roket dalam perutnya, tiba-tiba pria yang dia cari datang menemuinya dan memintanya untuk segera mengikutinya. Lalu ketika Virgil sedang membasuh mukanya, pria itu berkata jangan banyak menggunakan air, karena air sangatlah terbatas di sini. Kemudian Virgil berangkat dengan pria itu, yang kini diketahui bahwa nama pria itu adalah Kate. Kate merupakan seorang pemberi jasa tumpangan, semacam taksi. Kemudian di perjalanan, Kate memberikan sebuah tagihan kepada Virgil, bahwa ongkos yang harus dibayarnya yaitu $400. Virgil merasa heran, karena yang dikatakan orang-orang, ongkos tersebut adalah $300. Kemudian Kate menjelaskan bahwa $300 itu belum termasuk dengan bahan bakar dan lainnya. Karena sudah terlanjur, akhirnya Virgil pun menyetujuinya. Di perjalanan, Virgil mulai merasa kepanasan, yang membuatnya berinisiatif untuk menyalakan AC di mobil tersebut. Namun Kate dengan tegas mengatakan untuk tidak menyalakan AC karena bisa meledakkan mesin mobilnya. Di perjalanan itu pula, sialnya mobil tersebut mengalami pecah ban. Dengan terpaksa mereka harus berhenti untuk mengganti ban mobilnya. Ketika sedang mengganti ban, mereka melihat dua anjing liar yang kelaparan saling bertarung. Di sana juga terlihat bahwa yang kuatlah yang menang dan memakan yang lemah. Kemudian Kate memukul anjing yang lemas tadi hingga tewas karena dia tidak mau anjing-anjing liar itu merepotkannya ke depannya. Setelah selesai mengganti ban, mereka pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya. Hingga malam pun tiba, mereka memutuskan untuk menginap dulu dan mereka berbincang tentang situasi dan kondisi di zaman sekarang ini. Kate mengetahui kalau Virgil datang dari suatu daerah dengan situasi dan kondisi yang sudah sangat memburuk, dengan orang-orang yang saling menyalahkan satu sama lain. Kate lalu bertanya kepada Virgil tujuannya pergi ke tambang itu, karena dia merasa kalau tambang itu tempat yang aneh untuk dituju. Virgil menjawab kalau dia berharap hidupnya bisa berubah dengan bekerja di tambang itu meskipun hanya 4 bulan, sesuai dengan iklan yang ada di brosur yang dia pegang saat ini. Tapi Kate merasa pesimis dengan hal ini dan menganggap tempat itu tidak akan jauh lebih baik dari kehidupan Virgil yang sekarang ini. Dia tahu bahwa petugas tambang di sana akan memperlakukan Virgil seperti budak, juga jam kerja yang tidak menentu dan sangatlah kotor. Namun Virgil merasa kalau hal itu bukanlah suatu masalah, karena di tempat asalnya pun hampir sama seperti yang Kate katakan. Esok harinya mereka melanjutkan perjalanan. Virgil yang terlihat menyetir mobil menggantikan Kate, dan terlihat juga Kate tertidur di sampingnya. Di kesempatan ini Virgil pun menyalakan AC.
karena dia merasa sangat kepanasan. Dan ketika dia menyalakan AC ke mode yang sangat kencang, mesin mobil pun akhirnya mengalami kerusakan. Ini membuat Kate tentu saja sangat marah, dan dia pun menyuruh Virgil untuk memberhentikan mobilnya. Setelah itu Virgil meminta maaf dan mencoba menenangkan Kate. Dia berpikir kalau kerusakannya tidak terlalu parah. Menurutnya, mesin mobil masih bisa untuk diperbaiki lagi. Dan dalam keadaan pincang, Virgil kemudian pergi untuk pipis di dekat pohon yang sudah mati. Dan ketika dia melihat di sekitarnya, tanpa sengaja dia melihat sebuah bongkahan batu yang menarik perhatiannya. Kemudian dia pergi untuk memeriksanya, dan dia dikagetkan dengan apa yang dia lihat. Ternyata salah satu batu itu adalah emas. Kemudian dia pun memanggil Kate untuk melihatnya juga. Kate yang merasa hal itu tidak mungkin, merasa kaget juga ketika melihatnya. Look at this! Come here! Hey! Come look at this! Tapi untuk memastikannya kalau itu benar-benar emas, dia pun membakarnya dengan pemantik apinya, yang jikalau itu hangus, maka itu bukanlah emas. Kemudian mereka memeriksanya. Ternyata itu memang benarlah emas. Kemudian mereka pun menggali tanah di sekitarnya, agar memudahkannya mengambil bongkahan emas itu. Setelah cukup untuk menggerakkan emas itu, mereka lalu berusaha mengeluarkannya. Namun ternyata emasnya sangatlah berat, dan tidak bisa mereka keluarkan dengan tangan kosong. Kemudian mereka mencoba menarik batu itu dengan mengikatkannya ke mobil Kate. Namun setelah beberapa kali percobaan, hal tersebut masih belum bisa untuk menarik batu tersebut. Kemudian mereka pun mencoba menggali tanah lebih dalam lagi untuk dapat dengan mudah mengambil batu itu. Tetapi hari itu mulai akan gelap, jadi mereka akhirnya mencari kayu bakar terlebih dahulu agar terhindar dari hewan liar di sekitarnya, terutama anjing liar yang banyak terdapat di sana, karena api akan menakuti hewan buas dan liar di sana. Kemudian terlihat mereka sedang bersantai, dan hal ini membuat Kate sangat bersemangat karena Virgil menemukan bongkahan emas. Tapi mereka juga kebingungan cara memindahkan batu tersebut. Kate kemudian mempunyai ide. Salah satu dari mereka harus membawa eskavator untuk menarik batu tersebut, dan salah satunya lagi harus tinggal di sini untuk menjaga emasnya. Kate pun mengatakan bahwa dia tahu suatu tempat yang bisa dituju dalam 2 hari, yang memiliki apa yang mereka butuhkan. Jadi dalam 4 hari pulang pergi, ditambah 1 hari untuk menyortir eskavatornya, mereka seharusnya bisa mulai mengangkut emasnya. Dia lalu menyuruh Virgil untuk pergi meminjam eskavator itu, sementara dia sendiri akan tinggal di sini untuk menjaga emasnya. Namun Virgil bertanya kenapa bukan dia sendiri yang tinggal di sini untuk menjaga emasnya. Yang dijawab Kate kalau dia sebenarnya sama sekali tidak mempercayainya. Dia memberitahu kalau Virgil harus menjaga dirinya sendiri, juga menjaga persediaan air, sampai memperhatikan makanannya. Belum lagi kalau ada orang yang datang, tentunya orang itu pasti mau mengambil emas itu. Namun karena Virgil merasa ini adalah emas yang dia inginkan juga, dia pun meyakinkan Kate kalau dia sebisa mungkin akan menjaga emasnya. Akhirnya, Kate pun setuju, dan keesokan harinya, dia memberikan Virgil persediaan yang akan dia butuhkan. Virgil heran kenapa bisa Kate mempunyai lebih banyak air. Dia beralasan kalau dia harus memasukkannya ke dalam mesin mobil agar tetap dingin. Dia lalu memberikan ponsel miliknya agar dia bisa menghubungi Virgil ketika di perjalanan nanti. Setelah dia membeli ponsel baru, begitu dia mendapatkan eskavatornya. Setelah dia meninggalkan Virgil, Virgil lalu menutupi kembali emasnya dengan pasir dan memasang tenda darurat untuk dia berteduh, sehingga penjagaan emas pun akhirnya bisa dimulai. Virgil kemudian pergi mencari kayu bakar, dan setelah dia mendapatkannya, dia melihat ada kalajengking yang mendekati kayunya. Karena dia sedikit takut oleh kalajengking itu, dia pun berusaha mengusir kalajengking itu, tapi dia juga tidak mau untuk membunuhnya. Di malam harinya ketika makan malam, Virgil mendengar suara anjing-anjing liar itu. Namun, karena ada api unggun yang menyala, para anjing itu nggak berani untuk mendekatinya. Esok harinya wajah Virgil mulai terlihat mengering akibat cuaca panas yang begitu terik. Kemudian terdengar suara ponselnya berbunyi. Dia pun langsung mengambil ponsel itu. Namun sayangnya panggilannya terputus sebelum dia berhasil mengangkatnya. Kemudian Virgil kembali mencari kayu bakar untuk api unggun lagi. Dia melihat ada sebuah cahaya kelap-kelip dari bukit yang jauh. Dia mengira kalau itu adalah manusia.
Oleh karena itu, dia pun langsung menyembunyikan emas itu dengan lebih banyak batu lagi. Tapi cahaya itu masih berkelap-kelip, akhirnya membuat dia merasa penasaran. Virgil pun pergi ke tempat cahaya itu berasal. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah kaleng bekas yang memantulkan sebuah cahaya. Dan kemudian dia melihat di balik bukit itu ada bangkai pesawat. Dia berpikir kalau pesawat tersebut sudah lama hancur dan terjatuh di daerah itu. Dan terlihat banyak tulisan Korea di pesawat itu, menandakan kalau pesawat itu berasal dari Korea. Dia lalu memeriksa ke dalam dan tidak menemukan sesuatu yang menarik untuk diambilnya. Dia merasa kalau pesawat ini adalah tempat yang sempurna untuk dijadikan tempat berteduh dia untuk sementara waktu. Tapi sialnya dia jadi tidak bisa menjaga emasnya karena jaraknya yang cukup jauh. Dia pun akhirnya hanya mengambil beberapa serpihan pesawat tersebut untuk dia pasangkan ke tendanya supaya lebih aman. Setelah mendapatkan semua yang diperlukan, Virgil kemudian memasang serpihan-serpihan itu di tendanya. Dan akhirnya dia pun mulai merasa lebih aman. Tapi ternyata hal itu masih belum bisa membuat dia terbebas dari sinar matahari yang sangat panas. Dan terlihat Virgil mulai mengalami sakit kepala dan memutuskan untuk pergi keluar tendanya sebentar. Di sana dia melihat si kalajengking yang masih berada di sekitar sana. Dia mulai berbicara dengan kalajengking tersebut dan menganggapnya seperti teman. Namun setelah si kalajengking pergi, Virgil berpikir untuk memecahkan bongkahan emas itu dan mengambil sebuah bongkahan kecil yang bisa dia bawa untuk berjaga-jaga jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Tiba-tiba, dia terlihat menerima telepon dari Kat lagi yang mengabarkan kalau dia masih di jalan dan mesin mobilnya mengalami kepanasan yang sangat parah. Karena kejadian tersebut, maka dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa kembali ke tempat Virgil. Di malamnya, Virgil mulai diganggu lagi oleh para anjing liar itu yang terlihat sudah semakin kelaparan. Dia pun berusaha mengusir mereka dengan api, dan Virgil memastikan kalau anjing-anjing itu sudah menjauhinya. Meskipun Virgil sudah berhasil menjauhkan mereka, dia mulai merasa khawatir akan keselamatannya. Apalagi si Cat yang belum datang-datang juga. Makin lama kondisi Virgil semakin memburuk. Apalagi dia harus menghemat persediaan yang ada untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian dia melihat ada seekor ular. Dia mengira kalau itu adalah ular biasa. Kemudian dia pun berusaha membunuh ular itu dengan senjatanya. Tapi sayangnya si ular berhasil menghindari serangannya. Karena dia melakukan serangannya dengan melompat, dia pun gak sengaja menjatuhkan botol air minumnya di belakangnya hingga tumpah, yang membuat dia merasa bersalah dengan mencap bodoh dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, dia kembali ke pesawat itu lagi untuk mengambil serpihan-serpihan pesawat untuk tendanya. Namun di tengah aktivitasnya, dia melihat ada seseorang yang berjalan ke arahnya, yang membuat Virgil menjadi ketakutan, dengan kemudian dia bersembunyi. Tetapi Virgil telat untuk menghindari pandangan orang tersebut. Dia pun akhirnya ketahuan oleh orang itu, dan menyuruh Virgil untuk segera keluar. Orang itu bernama Ayu. Meskipun belum jelas apakah Ayu ini orang jahat atau tidak, Virgil tetap waspada dan meyakini bahwa Ayu ini adalah orang yang tidak baik, karena Virgil ingin menjaga emasnya dari orang lain. Ketika Ayu bertanya kenapa bisa Virgil berada di sini, Virgil menjawab kalau tempat ini bagus. Yang ditanggapi oleh Ayu kalau itu adalah sebuah omong kosong. Kemudian Ayu mengatakan kalau sebenarnya 5 km dari tempat ini ada sebuah sumur air, dan lebih banyak lagi tempat untuk bisa berlindung. Virgil pun memilih untuk tetap diam, yang ditanggapi Ayu kalau dia kurang bersahabat. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi darinya. Dia lalu bilang kalau dia melihat ada sebuah tenda di balik bukit. Tentunya dia tidak mengetahui kalau itu adalah milik Virgil. Mendengar hal itu, Virgil pun menjadi cemas. Dia takut Ayu pergi ke tendanya. Kemudian Virgil pun beralibi kalau dia hanya seorang pemulung di sini, dan yang pasti itu tidak membuat Ayu percaya begitu saja. Virgil mengira kalau bangkai pesawat ini adalah tempat Ayu. Virgil pun memberikan tempat itu untuk dia, sehingga Virgil bisa kembali ke tendanya dengan aman. Namun ini malah membuat Ayu semakin curiga dengannya. Ayu kemudian mengikutinya dari belakang. Ayu meyakini kalau Virgil menyembunyikan sesuatu darinya. Ayu terus-terusan bertanya kepada Virgil. Hal tersebut membuat Virgil menjadi sangat emosi dan menyuruhnya untuk kembali ke pesawat itu. Tiba-tiba Virgil merasa lemas. Ayu menyadari kalau Virgil mengalami sakit kepala karena tubuhnya kekurangan cairan.
Ayu kemudian menyuruh Virgil untuk beristirahat di sini. Virgil lalu menolaknya karena beristirahat di sini sama saja dengan membiarkan emasnya tidak terjaga dengan baik. Hal ini membuat Ayu semakin curiga, menganggap Virgil adalah orang yang sangat rakus, mengambil apa yang bukan haknya. Ayu bahkan menyebutnya seperti virus, yang membuat Virgil semakin emosi, dan dia pun memukul kepala Ayu dengan sekop hingga tewas. Merasa kaget, Virgil pun langsung menguburkan mayat Ayu, sekaligus mengambil persediaan yang bisa dia ambil. Setelah tenang dari kejadian itu, ternyata anjing-anjing liar masih bisa mencium dan mengambil tubuh Ayu dari tanah. Kemudian dia pun memutuskan untuk membakarnya sambil merasa bersalah karena sudah membunuhnya, hanya untuk menjaga bongkahan emas dari orang lain. Esok harinya Virgil mendapat telepon lagi dari Kate yang memberitahu kalau dia sudah mendapatkan eskavatornya. Tapi karena eskavatornya sangat berat, membuat pergerakannya menjadi melambat. Dia memberitahu kalau dia membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa sampai ke tempat Virgil. Mendengar hal ini membuat Virgil menjadi tidak tahan lagi, karena dia ingin segera pergi dari tempat ini dengan emasnya. Tak lama setelah itu, pembicaraan mereka terganggu ketika Virgil melihat ada sebuah truk yang melaju. Dia pun langsung bersembunyi sampai truk itu menghilang dari pandangannya. Esok harinya ketika dia mengambil beberapa kayu lagi, dia baru menyadari kalau ternyata ada badai pasir di tempat itu. Dia pun langsung berusaha kabur menghindari badai itu dan kembali ke tendanya. Tetapi badai itu sangatlah besar sampai menghancurkan tendanya. Virgil pun mencoba menahan arus pasir yang begitu kencang. Dan sialnya lagi, pohon yang sudah mati itu pun roboh dan menimpanya. Beberapa waktu kemudian, Virgil kembali sadar dengan ranting pohon yang tertancap di tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat kesakitan. Dia kemudian melihat semua persediaannya tertimbun dengan pasir, termasuk makanan dan minumannya. Tetapi dia lega setelah melihat bongkahan emasnya, yang masih aman dan masih bisa dia lihat. Setelah dia mengobati lukanya, Virgil pun tidak kuat lagi dan kemudian pingsan, karena kondisinya yang semakin memburuk. Dia kemudian melihat seorang wanita yang mirip dengan Ayu, dengan senjata crossbow yang dibawanya. Dia merasa kalau dirinya sedang berhalusinasi dan melihat Ayu bangkit dari kematian. Namun anehnya, Ayu malah menolongnya dengan memberikan air minum agar kondisi Virgil kembali pulih. Setelah tenaganya lumayan pulih, Virgil kemudian mendekati bongkahan emasnya. Dan tiba-tiba, Kate menelponnya kembali. Virgil mengatakan kalau dia sedang bersama seorang wanita, yaitu Ayu. Mengetahui ini, Kate pun menyuruhnya untuk menyingkirkan Ayu, dan jangan sampai dia mendapatkan emasnya. Ketika Virgil berusaha menutupi bongkahan emas itu, tiba-tiba Ayu datang dan menanyakan apakah Virgil merasa lapar. Hal ini tentu saja membuat Virgil merasa heran dan sangat ketakutan kalau emasnya akan direbut oleh Ayu. Dia pun mengusir Ayu, tetapi Ayu tidak langsung pergi dan hanya bertanya kepada Virgil mengenai adiknya. Hal ini membuat Virgil sangat heran dan terus saja mengusir Ayu untuk segera pergi. Setelah Ayu pergi, Virgil kemudian tertidur kembali. Tak lama kemudian dia terbangun. Dia terkejut karena sudah banyak api unggun yang melingkarinya. Dia lalu mendapatkan telepon dari Kate lagi yang menanyakan bagaimana situasinya. Tapi pembicaraannya tidak berlangsung karena Virgil melihat banyak anjing liar yang sudah mulai mendekatinya. Karena api unggun yang melingkarinya sudah semakin redup. Dia kemudian meminta Kate untuk segera menjemputnya karena dia sedang dalam kondisi dan situasi yang sangat gawat. Para anjing liar pun semakin banyak yang membuat Virgil semakin panik. Karena kelamaan, dia pun marah-marah kepada Kate dan mengatakan bahwa dia tidak berguna dan menegaskan kalau emas itu semuanya miliknya. Namun, Virgil tidak menyadari bahwa selama ini Kate tidak kemana-mana dan hanya memata-matai Virgil dari jauh. Kate mengkhianati Virgil dan membiarkannya sendirian, dan lama-kelamaan akan dimakan oleh anjing-anjing liar. Para anjing-anjing liar pun semakin banyak mengerumuninya, lalu mulai menyerangnya secara bersamaan. Dan akhirnya Virgil pun tumbang. Tepat sebelum dia benar-benar tewas, dia sempat melihat brosur itu. Dia pun menyesal karena malah memilih menunggu emas itu daripada pergi ke tempat tujuannya. Sementara itu, Kate terlihat sangat senang melihat Virgil yang sudah dihabisi oleh anjing liar itu. Dan setelah dia memastikan kalau Virgil sudah tewas, dia pun berangkat untuk mengambil bongkahan emas itu dengan eskavator yang ternyata sudah dia bawa. Di akhir film, kita diperlihatkan ketika Kate ingin membawa bongkahan emas tersebut, dan secara tiba-tiba tubuhnya tertusuk panah dari kejauhan.
dan dia pun tewas tepat di dekat mayat Virgil. Yang menembaknya tersebut adalah Ayu, yang di sini tidak diceritakan apakah dia ingin berbalas dendam atas kematian adiknya atau hanya sekedar ingin merebut emas tersebut.